Halo, di sini saya akan menjelaskan laporan saya eh, tentang pemrograman berorientasi objek praktikum 1. Oke, yang pertama itu informasi ringkasan dan identitas. Eh, Perkenalkan, nama saya Des Eben Cilagan dengan NIM 11S23043 dari kelas 12 IFA 2, di mana dengan judul praktikum 1 adalah satu Environment and Studies kasus Java dasar. Itu merupakan capaian itu mengimplementasikan studi kasus 1 tentang perbedaan diagonal dalam bahasa Java di Biscode. Dan yang kedua mengimplementasikan studi kasus kedua positif, netral, dan negatif dalam bahasa Java eh, dalam bahasa Java. Ketiga, mengimplementasikan studi kasus 3 minimum dan maksimum. Dan yang keempat, eh, mampu mengom- mengompilasi atau mengcompile source code. Sebenarnya di sini ada kesalahan teknis. Saya tidak membaca arahan yang diberikan oleh teaching assistant. Eh, Harusnya di sini ada terdiri dari 10, namun saya tidak tidak membuatnya ke dalam laporan. Saya akan membuatnya, mengupdate dan memperbaharuinya nanti di praktikum-praktikum berikutnya. Oke, adapun pemahaman yang saya peroleh setelah saya menyelesaikan praktikum 1 ini adalah bagaimana cara mengimplementasikan dan mengompilasi tiga studi kasus dalam bahasa pemrograman Java. Ya, mungkin dalam mengerjakan ketiga studi kasus tersebut, saya mengalami beberapa kesulitan dalam menyelesaikan studi kasus ini agar sesuai apa yang diinginkan, output yang diinginkan. Gitu. Kemudian ini adalah foto saya bersama dengan satu kelompok saya, yaitu Ayu sesuai dengan NIM 16 dan Rahel Sibuan dengan NIM 49. Kami di sini mengerjakannya secara bersama-sama. Jika ada yang saya kurang ngerti, saya bertanya kepada teman saya. Gitu. Oke, ini merupakan penilaian terhadap diri sendiri, dan di sini saya masih hanya merasa diri saya cukup masih belum terlalu bagus, namun ada sedikit paham, namun tidak terlalu paham, gitu. Kemudian ini penilaian saya terhadap teman saya, Rahel dan juga Ayu. Kemudian di sini saya membuat kode untuk studi kasus 1, yaitu perbedaan diagonal, dan mengoperasikannya di dalam kode program, yaitu di Viscode. Oke, dan yang nantinya akan saya jelaskan di akhir. Ini adalah penjelasannya, di mana kesimpulan dari studi kasus yang pertama itu, yaitu kita menjelaskan ukuran matriks persegi NM yang menginput elemen-elemen matriks, elemen matriks tersebut, di mana program ini akan menjelaskan jumlah elemen pada diagonal kiri dan kanan yang menggunakan variabel jumlah diagonal kiri dan jumlah diagonal kanan, dan akan menggunakan itu string boulder yang kemudian menampilkan program ini perhitungan dan hasil dari kedua tersebut, serta menghitung dan menampilkan selisih antara jumlah diagonal kanan dan jumlah diagonal kiri. Ini adalah penjelasan sedikit demo program setelah kita merun. Kemudian yang kedua itu adalah studi kasus kedua. Eh, itu kita menentukan bilangan positif, negatif, positif, netral, negatif, dan rasio dan rasionya. Oke. Nah, ini merupakan kesimpulan atau secara detail tentang kode program tersebut. Di mana program ini dirancang untuk menganalisis, mengkategorikan elemen-elemen dari array yang dimasukkan pengguna dengan mengkategorikan sebagai positif, netral, eh, atau dengan nol atau negatif, yang menggunakan dua loop utama untuk mengelola array. Oke. Dapat kita baca apa gunanya loop itu, loop yang pertama dan loop yang kedua, yang akan saya jelaskan juga nantinya di akhir. Oke. Berikut ada juga penjelasan tentang demo program, di mana apa sih yang terjadi setelah program ini kita run. Eh, ini yang merupakan penjelasan singkatnya. Kemudian yang ketiga, membuat kode untuk studi kasus 3 itu minimum, maksimum. Dan yang akhirnya kita contoh memang 5 angka, maka akan dipilih 4 angka yang menghasilkan nilai minimum, dan akan dipilih juga 4 angka yang menghasilkan nilai maksimum.
ini merupakan sedikit penjelasan dari dari kode tersebut atau ringkasannya, di mana program ini sama seperti yang sudah saya jelaskan, memasukkan 5 angka dan menyimpannya di dalam array, di mana program ini akan menghitung total jumlah angka, angka terkecil dan angka terbesar dari array, di mana program akan menghitung jumlah elemen dari array, di mana program akan menghitung jumlah elemen tanpa angka terbesar dan tanpa angka terkecil. Hasil dari di sini istilahnya kan ada 5 angka tuh, bukan jadi mencari dari di mana sih yang dari kelima lima ini angka maksimum, di mana sih dari angka kelima ini yang minimum, bukan, namun penjumlahannya, penghitungannya gitu. Di sini kita juga menggunakan if else dan loop. Ini merupakan penjelasan singkat tentang demo program yang apa yang terjadi setelah program tersebut kita run. Oke. Begitu mungkin di dalam laporan saya yang praktikum pertama ini saya masih banyak ambigu dan kurang dan miskomunikasi, sehingga laporan saya bisa dikatakan masih cukup, belum sesuai apa yang saya harapkan. Namun di laporan-laporan berikutnya saya akan berusaha mengupgrade laporan saya sehingga uh, menghasilkan uh, apa namanya, menghasilkan yang sesuai yang diinginkan, terus dan lengkap. Ini sebenarnya laporannya sudah di-update dari yang sebelumnya, namun ada beberapa masih yang kurang. Ya. Demikian yang bisa sampaikan tentang laporan saya. Terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bahan latihan yang ada di praktikum 1. Oke, di sini contoh yang kita lihat itu tentang uh, data type. Oke, seperti yang kita lihat outputnya di sini adalah 5, 5, 99, D, true, dan hell kan. Terus di sini ada sebuah fungsi itu namanya itu si main. Terus si main ini mempunyai parameter itu namanya string. Terus kita istilahnya kita definisikan lah apa yang mau kita buat gitu. Terus di sini kita buatlah si, contohnya kita ini sebenarnya mainan my float name ini kita bebas mau buat namanya itu apa, variabelnya apa. Terus kebetulan di sini dibuat adalah mainan dengan 5 integer. Tipe datanya integer, terus ada float, ada char, ada boolean, dan ada string. Bedanya string sama char itu adalah string itu lebih luas lah, kayak lebih ke kata. Kalau sedangkan char itu lebih ke huruf gitu. Terus untuk mencetak ini apa namanya, untuk supaya hasilnya outputnya itu adalah hasilnya ini adalah 5, 599 D dan true false, maka kita print lah ini si variabelnya tadi, biar nanti outputnya itu si yang 5 D true dan hello. Maka di sini adalah sistem out println my name, my float name, my letter, my boolean, dan my text. Oke. Kemudian kita coba ke array. Di array ini sama seperti sebelumnya mempunyai fungsi namanya itu main dan mempunyai uh, parameternya itu string. Terus di sini ada string, ini artinya itu menandakan dia array. Yang ini. Kurung siku menandakan atau mendeklarasikan sebuah array. Ada Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Terus mau di apa? Di sini dibuatkan dia 0. Maka outputnya itu Volvo. Karena apa? Sintaks di array itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Maka kalau di sini kita ganti jadi 1, maka hasilnya itu akan BMW. Sekarang maka eh, maka nanti output yang apa itu itulah BMW. Kalau kita print dia 2 maka akan Ford, 3 Mazda. Kalau kita print 100 error karena nggak ada uh,
apa namanya, nggak ada urutan ke 100 di sini, kecuali memang kalau kita tambah sampai 101, maka kita ini kita print 100 akan ada hasilnya. Kebetulan ini cuma sampai 0, 1, 2, dan 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang source code di SK1, SK2, SK3. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan source code atau code di SK1, di mana inti dari semua code ini, inti dari studi kasus ini adalah di mana kita pada program tersebut akan menerima input bilangan bulat, di situ si n, istilahnya itu n, atau kita sebut itu si n, yang menjelaskan ukuran simetriks persegi atau n kali n, n kali n. Kemudian yang meminta kita untuk menginput elemen-elemen matriks pada program tersebut, di mana si program ini juga nantinya akan menghitung jumlah elemen atau istilahnya itu diagonal dari kiri ke kanan, terus dari diagonal kanan ke kiri. Oke. Nah, dan di akhir setelah dia menghitung dari diagonal kanan dari diagonal kanan dan diagonal kiri, maka nanti dia akan ada menghitung selisih juga gitu. Oke, di sini kenapa kita menggunakan if? Karena jika kita setelah menginput 0, maka layar otomatis akan mencetak 0 dan gak akan berlanjut atau ngestak di 0 aja gitu. Terus di sini ada integer matrix sama dengan integer, terus for integer sama dengan 0, i lebih kecil dari n dan i plus plus, kemudian for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, j plus plus. Di sini gunanya ini ini yang di highlight ini adalah kita menggunakan looping, istilahnya itu loop luar untuk mengiterasi 0 hingga n dikurang 1 yang mewakili setiap baris di dalam matriks tersebut. Kemudian for integer j sama dengan 0, jadi ini itu loop dalam yang mengiterasi ya sama seperti sebelumnya sampai dari 0 hingga n kurang 1 untuk setiap baris yang mewakili setiap kolom. Jadi intinya si itu kita kita istilahkan dengan baris, sedangkan si j itu kita istilahkan dengan kolom. Oke, terus ini gunanya itu untuk membaca bilangan bulat dari yang akan kita masukkan nanti gitu. Terus lanjut ke integer jumlah diagonal kiri. Di integer jumlah diagonal kiri sama dengan 0 dan integer jumlah diagonal kanan sama dengan 0. Di sini kita menyimpan jumlah elemen pada diagonal, kita istilahkannya itu diagonal sekunder lah. Sekunder sama diagonal sekunder sama diagonal sekunder. Terus di mana yang gunanya itu untuk menyimpan jumlah elemen pada diagonal sekunder itu dari kiri bawah sampai ke atas kanan matriks. Jadi istilah intinya itu kita di sini bukan menghitung secara baris, secara satu baris satu kolom, namun kita hitungnya itu yang lebih mudah, bahasa yang mudah itu silang gitu, dari kanan atas ke kiri bawah, terus dari kiri atas ke kanan bawah. Terus di sini kita juga menggunakan for integer i sama dengan 0, terus i lebih kecil dari n, terus i plus plus. Di sini kita menggunakan loop bersarang atau bercabang. Nah, di sini artinya
Loop ini akan terus bertambah, I plus plus itu makanya ada di sini istilahnya I plus plus, maka loop itu akan terus berjalan, akan terus dieksekusi selama si n-nya itu masih memenuhi gitu, masih memenuhi apa, masih memenuhi syarat gitulah istilahnya. Kemudian setelah itu, eh, if ini if i lebih kecil n kurang satu perhitungan kiri ini itu lebih ke jika kita belum sampai atau kita belum melampaui elemen yang diagonal utama yang akhir gitu, maka kita akan menambahkan tambah plus di string buildernya itu. Oke. Terus hampir sama dengan ini, hampir sama, cuman ini dari kiri, ini dari kanan. Terus di sini kita akan memprint diagonal kirinya tadi berapa hasilnya, plus plus plus, misalnya 1 tambah 2 tambah 3. Terus begitu juga dari yang kanan. Kemudian di sini integer selisih ini kita menghitung berapa sih selisih dari diagonal kanan dan diagonal kiri. Di sini kita memprintnya juga, tapi di sini kita menggunakan pakai mutlak biar hasilnya itu tetap positif gitu. Kita akan mencoba mengcompile Java S1 plus S25 dot Java. Dapat kita lihat di sini programnya itu jalan terus SK1. Oke, kita mencoba di sini membuat matriksnya itu ukurannya 3 kali 3. Maka kita input dia K3. Nah, kita buat contohnya 1, 2, 3, terus 3, 5, 7, terus 8, 9, 6. Nah, dapat kita. Maka sama seperti ini, maka istilahnya itu dari diagonal kiri, maka 1 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6, 12. Kemudian dari diagonal kanan 3 tambah 5 tambah 8 sama 16. Terus selisihnya ini kita kurangkan. 12 dikurang 16. Itu hasilnya kan sebenarnya minus 4. Cuma karena kita menggunakan nilai mutlak, maka hasilnya itu adalah 4. Oke. Coba kita input 0. Maka dia langsung otomatis 0. Gitu. Di if. Di ini. Menurut kode ini. Oke. Lanjut kita ke SK2. Di SK2 ini, di sini kita, kalau di SK2 ini intinya itu adalah di mana program ini kita buat untuk menentukan nilai suatu nilai elemen nilai itu apakah dia bernilai positif, bernilai netral, bernilai negatif. Terus di sini kita menghitung rasionya dari data yang kita input. Oke. Di sini kita menggunakan for integer loop. Oke. Yang digunakan untuk membaca bilangan bulat dari yang akan kita input dan menyimpannya di dalam elemen array. Di sini kita menggunakan array. Oke. Terus kurung siku itu biasa kita gunakan untuk mendeklarasikan sebuah array. Kurung seperti ini. Oke. Terus integer jumlah positif sama dengan 0, netral 0, negatif 0, intinya istilahnya itu kita belum ada perhitungan sama sekali, maka nanti harus kita input itu dimulai dari 0 istilahnya. Maka kita input dan nanti bilangan yang mau kita tentukan itu bilang positif kah, negatif kah, netral kah, gitu. Kemudian di for di sini di for integer i sama dengan 0, i lebih jalan i plus plus, yang artinya jika si arraynya itu lebih besar dari 0, maka dia jumlah positif gitu. Dia akan memeriksa elemen tersebut positif kah, negatif kah, netral.
maka jika dia positif, maka akan ditambahkan atau istilahnya itu diinkremenkan gitu. Kemudian di else if. Kalau di else if itu, else if kan if jika contohnya dia nggak bilang positif ya otomatis kayak ditambah. Lanjut ke else if, jika si R-nya itu lebih kecil dari 0, maka si jumlah negatif maka akan ditambahkan ke jumlah akan jumlah negatifnya itu akan diinkremenkan gitu. Dan jika bukan kedua-duanya positif atau negatif, maka dia merupakan bilangan netral. Terus kita menghitung rasionya. Di sini menghitung rasio setiap elemen positif terhadap total elemen dalam array. Contohnya itu kan ada kita input 5 angka. Dan ternyata dari antara 5 angka ini yang positif itu cuma 3. Berarti 3/5. Itulah rasionya. Sama seperti netral dan negatif. Kemudian di string format positif ini, positif, negatif, dan negatif ini kita memformat rasio positif itu menjadi string dengan supaya dia hasilnya itu contohnya si rasionya tadi itu setelah kita hitung contohnya 3, istilahnya itu kan kita jumlah positifnya itu dari 3 dari 5. Itu biar nanti hasilnya itu 2 angka di belakang koma, maka kita buatlah ini string format positif, netral, dan negatif. Ini sebenarnya bebas ya. Di sini kan kita butuhnya 2 tuh. Kalau 3 pun boleh, 4 pun boleh, 5 pun boleh. Kita hanya mengganti si 2 ini. Oke. Maka di sini terakhir itu akan memprint si jumlah positif dan si jumlah negatif. Kita coba compile. Java SQL 2. Dapat kita lihat programnya jalan, terus coba jadi 2. Contohnya kita di sini macam 5 angka, gitu, 5 angka lah dulu. Nah, langsung 1, min 1, 0, 8, terus min 4. Dari sini bisa kita lihat bahwa jumlah positif di antara 5 elemen ini ada 2, maka 2/5 dan rasionya itu 0,40. Sineter 1/5 dan negatif 2/5. Oke, kita juga boleh mencoba dengan angka-angka yang lainnya. Oke, lanjut kita ke SK3. Di SK3 ini kita sebenarnya kita diberikan beberapa angka, elemen angka, terus akan dijumlahkan dan dari si 5 angka ini akan dipilih mana angka-angka saja yang menghasilkan nilai minimum dan mana angka-angka yang akan menghasilkan nilai maksimum. Oke, lanjut. Pada program ini kita menggunakan 2 loop. Yang pertama membaca dan menyimpan angka dari input yang akan kita input, terus yang kedua itu menghitung jumlah total dari angka terkecil dan angka terbesar. Oke. Di sini ini kita langsung ke integer sum sama dengan 0, minimum array 0, maksimum array 0. Karena kita nilainya itu kan dari 0, belum ada perhitungan di sini gitu. Kalau kita inputnya ada angka-angkanya, baru akan dihitung nanti gitu. Terus for integer 6 array sum plus minus 6, jika si 6 itu artinya atau itu number ya, angka.
jika si 6 itu lebih kecil dari minimum, maka itu akan menghasilkan angka juga, tapi ditentukan angkanya itu berapa. Terus sama juga max itu artinya berarti kan lebih besar toh. Berarti if 6 lebih besar max dengan 6. Terus integer min sama dengan sum dikurang maksimum, terus integer maksam sum dikurang minimum, terus akan di print. Di mana si sum plus minus 6 ini digunakan untuk menambahkan nilai elemen atau 6 itu pada variabel ke variabel sum untuk menghitung jumlah keseluruhannya. Lanjut ke jika si 6 yang kecil min dengan 6 itu ini di sini hanya memeriksa apakah si elemen itu lebih kecil dari si minimum. Jika iya, maka minimum diperbaharui, maka minimum itu akan diupdate dengan nilai elemen tersebut. Sedangkan sama hampir sama dengan max ini, namun bedanya di sini di if max ini kita memeriksa jika si nilai elemen itu atau nama itu lebih besar dari max, maka si max itu akan diperbaharui dengan nilai elemen yang baru gitu. Terus di integer sum ini uh, di integer sum di integer sum ini di sini menghitung jumlah minimum yang bisa didapat dengan menghilangkan satu angka dari elemen dari si array tadi, karena kan kita menginput contohnya itu 5 angka, cuman 4 angkanya yang kita tambahkan menentukan si minimum dan 4 angka yang kita tambahkan menentukan si max, bukan jadi kelima-limanya gitu. Sampai sama dengan gitu juga dengan integer maksam ini menghitung jumlah maksimum yang bisa didapat dengan menghilangkan satu angka dari kelima angka tadi contohnya gitu. Terus um, ini di string builder dari sini kita itu kenapa nggak string, bisa saja string aja, tapi di sini biar lebih efisien kita mengapa biar lebih efisien aja gitu kita makanya kita menggunakan string builder, bisa aja string namun kurang efektif gitu. Kemudian di boolean ini boolean skip sama dengan kalau namanya pun skip, lewati itu kan. Intinya itu biar contohnya kan ada 5 angka, ternyata biar ditandai elemen yang udah dikecualikan itu udah lewat atau enggak gitu, contohnya 2 3 4 5, nah, contohnya angkanya kan 2 3 4 5 dan 6. Contohnya untuk menentukan maksnya otomatis 2-nya hilang, makanya kita menggunakan si boolean skip ini gitu. Terus di sini if 6 tidak semua exclude skip di sini kita jika si elemen si 6 itu tidak sama dengan elemen yang dikecualikan tadi, yang satu dikecualikan, dan jika skip adalah true yang artinya elemen yang dikecualikan sudah dilewatkan gitu. Contohnya 2 itu udah nggak dimasukkan lagi ke angka untuk menentukan si max gitu, maksimum. Silakan kita coba mengcompile. Kita ganti jadi SK3. Terus jangan SK3. Nah, kita coba memasukkan itu angkanya itu 5 angka aja lah gitu. 5 angka yang mau masukkan. Tapi 4 angkanya nanti akan menentukan nilai maksimum dan 4 angka yang menentukan nilai minimum. Bentar, kita coba 2, 6, 17, terus 16. Hmm. Maka di sini kan ada angkanya 5, 2, 6, 7, 16. Nah, inilah dia minimumnya. Kan nggak mungkin kita buat dia jadi 5, 2, 6, sama 17. Sedangkan ada ya bilangan, hasil dari uh, ini yang lebih kecil. Gitu. Terus maksimum itu kita cari angka yang akan memang dari kelima ini akan menghasilkan nilai maksimum. Gak ada lagi yang di bawahnya dan
nggak ada lagi yang di atasnya gitu. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan tentang eh, kode SK1, SK2, sama SK3. Oke.